Allah. Makanya tetap kita tadi ini menjadi orang-orang yang lolos daripada kerugian dengan iman, dengan amal soleh, dengan saling mewasiati satu sama lain, meminta nasihat dan memberi nasihat dalam kebaikan maupun dalam kesabaran. Maka itu insya Allah di bulan yang akan datang kita akan membahas lebih dalam lagi nasihat daripada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sebelum tanya jawab, mulai yang mau nanya lewat kertas boleh. Biasanya kalau lewat kertas itu banyak nanti. Kayak seperti saya punya itu di Caracas itu. Sampai pertanyaannya banyak yang nggak kebaca. Cuman biasanya anaknya jodoh, jodohnya. Jodoh yang tepat buat saya ya. Gitu. Itu anak-anak Caracas, masya Allah pada datang juga. Ya, mudah-mudahan berkah buat semuanya. Nah, ikhwan rahimakumullah, kesimpulan daripada tema kita kali ini adalah kita hidup di zaman sekarang, ayo ikuti orang-orang dulu, di mana mereka senantiasa meminta arahan, meminta wasiat kepada orang yang dianggapnya sebagai orang soleh, orang tua, atau orang alim. Dan yang dimintai nasihat, walaupun kita memberi nasihat, tapi tetaplah hati ini merasa bahwa tidak pantas, dan juga merasa bahwa kita lebih jelek daripada yang dinasihatin. Dan itu merupakan syarat agar nasihat ini bisa diterima. Kenapa? Karena memang kita menasehati sesuai dengan apa yang dituntunkan kepada kita oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat ya ikhwan, kita hanya menjalankan perintah untuk menasehati, bukan yang bisa merubah seseorang. Karena sering sekali banyak yang nanya, saya sudah berbicara dan saya harus berbuat apa lagi untuk merubah dia. Nasihati, pasrahkan kepada Allah. Doamu untuk orang tersebut itu akan lebih diijabah oleh Allah dan akan bisa merubah orang tersebut dibanding nasihatmu. Suami menasihati istri, pastikan kita merasa lebih kurang daripada istri. Istri menasihati suami, pastikan bahwa istri lebih kurang daripada suami. Orang tua kepada anak, guru kepada murid, kakak kepada adik, orang dewasa kepada anak muda, dan sebaliknya siapapun yang menasihati, dalam hati kita punya perasaan bahwa kita lebih jelek daripada orang yang dinasehati. Ya, kemudian ketahuilah bahwa saling menasehati adalah jalannya orang-orang dulu, di mana ketika kita ingin keluar dari kerugian sesuai yang difirmankan oleh Allah bahwa manusia semuanya rugi kecuali orang-orang pilihan. Siapakah orang pilihan tersebut? Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling mewasiati dalam kebenaran dan sabar. Dan ingat, ada Islam, ada iman. Islam bahasa zahir, amaliyah zahir itu Islam, amaliyah batin iman. Dan yang termasuk orang yang, dan tidak mungkin orang beriman kecuali Islam. Ini harus ini sebelum nanti dipikir macam-macam. Ya, karena nanti ada orang yang mengatakan, ya saya iman sama Tuhan walaupun saya tidak mau Islam. Tidak bisa. Wala yaqbalallahu ghairal islami dina.
Allah SWT tidak menerima selain Islam sebagai agama, nggak diterima kecuali Islam. Setelah Islam iman. Nah, setelah di dalam iman tadi ini adalah bahasa hati, salat khusyuknya, salat merasa bahwa dia menghadap kepada Allah. Dapat rezeki ngerasa pemberiannya Allah, dapat musibah juga ngerasa pemberiannya Allah. Dapat rezeki bahagia, ada sedekah, ada syukur, ada lain-lain. Dapat musibah ada sabar, ya, dan minta kepada Allah pertolongan. Nah, ketika ini kita jalankan, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang hatinya tenang. Mudah-mudahan hati orang sadayana tenang. Mudah-mudahan anjen sadayana semuanya yang ngariung di dia maupun yang ikut live streaming hatinya bahagia. Ya Allah, semalam adalah malam 1 Rajab dan sekarang pun berdasarkan hilal yang tidak terlihat berarti malam ini juga 1 Rajab. Kalau di Tarim 1 Rajab, di Indonesia beda matlak, nggak apa-apa. Ketika di sini ditentukan oleh Indonesia bahwa ini belum 1 Rajab, ya berarti 1 Rajabnya ayeuna. Kalau kemarin belum 1 Rajab, berarti 1 Rajabnya ayeuna. Ihtimal, yang penting kita husnudzon kepada Allah. Berarti doa di malam 1 Rajab tidak ditolak oleh Allah. Jadi anjen manfaatkan malam ini benar-benar. Karena Rasulullah SAW bersabda ada 5 malam yang tidak ditolak doa di situ. Ya, salah satunya malam 1 Rajab, keduanya malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Idain sama malam Jumat. Nah, malam 1 Rajab ayeuna atau kemarin atau ayeuna, intinya insyaallah ya, kita semuanya jangan sia-siakan malam ini. Yang punya PR dalam kehidupannya minta sama Allah supaya cepat selesai PR-nya. Yang punya cita-cita untuk ke depan minta sama Allah untuk disampaikan cita-citanya. Yang pengen kehidupannya dunia akhirat, jangan minta dunia tok. Karena dunia ini sementara 60 tahun. Setelah itu enggak ada hitungan tahun, abadi. Dunia akhirat mudah-mudahan semuanya bahagia. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Kemudian jangan lupa di bulan Rajab banyak istighfar, banyak istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 70 kali ba'da salat subuh dan 70 kali ba'da. Ada beberapa beberapa pendapat. Kalau di Darul Mustafa ba'da isya. Tapi dulu waktu kecil saya katanya ba'da maghrib. Ada yang ba'da asar. Geus teu naon, yang penting dibaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Mudah-mudahan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Semua kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Mangga nu bade naros mangga tak kenging isin-isin ke gampang. Upami abdi tiasa abdi jawab, upami teu tiasa wallahu. Atau ini banyak kiai-kiai ya, yang mudah-mudahan bisa ngejawab semuanya. Atau yang ada di media sosial biasanya ada. Ayan tuh. Untuk acara selanjutnya yaitu dialog interaktif. Silakan ke jamaah yang mau bertanya bisa langsung, mangga. Mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya ingin bertanya tentang hal menasehati ya. Kan biasanya kalau menasehati itu yang muda ke yang tua. Ini saya ingin menanyakan tips cara menasehati dari yang muda ke yang tua. Biasanya ada kata mana mah terang naon budak kamari sore keneh biasanya gitu. Oh.
Jadi kalau biasanya kan nasihat itu tua ke muda. Upami muda ke tua kumaha, kan gitu ya. Muda ke tua biasanya bahasa tubuh yang bisa menasehatinya. Bahasa contoh, bahasa akhlak, bahasa adab yang bisa menasehati orang tua. Biasanya kalau orang tua dinasehati gini, punten, nggak boleh kayak gitu tuh, kata ustadz saya. Waduh ya bisa, ustadzmu siapa? Tapi kumaha, seperti Sayyiduna Hasan sama Sayyiduna Husain. Pernah orang dua ini, ada laki-laki berdua, anak kecil-kecil, budak letik. Sayyiduna Hasan masih letik, masih kecil, Sayyiduna Husain masih kecil. Ngelihat ada satu orang wudu di Masjid Nabawi, caranya nggak karu-karuan. Ngambil air, taplokan ke wajahnya, pak. Sayyiduna Hasan, Sayyiduna Husain, waduh lihat, ini salah nih gitu loh. Tapi mau ngasih tahu, dianya anak kecil. Akhirnya berdua sandiwara, pura-pura berantem. Namanya orang tua biasa, pahlawan. Stop, udah, nggak boleh berantem. Ayo naon. Orang tua kan gitu ya. Kalau lihat ada anak kecil-kecil, dipisah, dilerai. Ada apa? Coba ngomong. Ini ngomong kakak saya kalau wudunya dia yang paling bagus. Yang kakak ngomong, iya saya wudu saya paling bagus, wudu kamu jelek. Lah maksudmu apa? Wudu saya kak yang paling bagus. Seorang tua langsung ngomong, Gus gak usah gak usah berantem. Ayo wudu dua-duanya saya nilai. Wudu dua-duanya dinilai sama yang tua. Pas wudu Sayyiduna Hasan sama Sayyiduna Husain wudu dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim, pakai siwak, ya, tangannya, kumurnya, wajahnya lengkap sak sunah-sunahnya Nabi. Sayyiduna Husain juga seperti itu, persis nggak ada bedanya. Wudunya sesuai dengan sunnah nabawiyah. Apa jawaban orang tua itu ketika lihat anak dua yang lagi wudu ini? Guys, wudu kalian berdua benar, wuduku yang salah. Wuduku yang ini ketika nasihatnya bilhal lebih bisa diterima. Yang kasus itu biasanya di rumah-rumah ini kasusnya orang tua sama anak. Ini anak-anak muda lagi seneng ke majelis. Orang tua yang bapak ngudut baik, yang ibu ngedukung anak. Ya, yang ibu ngedukung anak. Nak, berangkat nak, mungkin nak duitnya nak. Bapak nggak terima. Majelis baik. Ya. Ini gimana caranya ini? Gimana caranya, Beb? Akhlak yang baik. Anjen ti majelis tunjukkan akhlak yang baik ke orang tua. Upami bapak lagi ngudut, buatkan kopinya. Ya. Upami tos ayah kopi, ambilkan boletnya. Pak, atau asbaknya dibersihin, dibuang. Kayak nanti ngerasa, ya Allah anakku hadir majelis tambah baik, tambah bager. Abdi badika majelis belah. Seperti itu. Tapi kalau datang ke majelis, pulang udah kemalaman, bapaknya diajak perang. Abdi mati majelis. Jadi bapaknya kata bapaknya, ini majelis ini ngajarin kurang ajar apa kurang naon ini? Jangan. Bahasa tubuh yang bisa menasehati seorang yang lebih tua. Nah, ketika udah mulai tertarik, bahasa lisan akan diterima.
Orang tua itu kalau sudah tertarik dengan tubuh kita, maksudnya dengan akhlak, dengan ini, ya, nanti kita ngomong sedikit pun diterima. Jadi PDKT-nya kepada orang tua itu dengan akhlak yang baik. Itu tangan kanan. Ayat nubayin naras. Waktu masih ada. Mangga ka kru rolling kopi nu ti palih utara air ngacung. Aryan. Halo. Mik. Maaf, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau bertanya, ini sedikit agak ada ceritanya dari zaman sekarang. Mic-nya kalau bisa biar enak. Nah. Kan zaman sekarang. Halo. Ya kan zaman sekarang itu kebanyakan orang pada lupa sama yang baik. Nah, saya mau bertanya tentang seorang wanita ataupun lelaki yang berselingkuh. Aduh. Layangan putus. Yang saya mau tanyakan, bukankah di dalam sebuah pernikahan itu diikat dalam 2 kalimat syahadat? Dan sedangkan dosa yang paling terberat itu dosa kepada sesama manusia. Nah, yang saya mau tanyakan, gimana cara tobatnya orang yang berselingkuh, yang udah yang udah melewati 2 kalimat syahadat itu, yang udah berjanji mengkhianati. Berjanji mengkhianati naon? Yang udah menikah. Ya kan, bukannya di dalam pernikahan itu diikat dalam 2 kalimat syahadat. Nah, terus bagaimana cara taubatnya orang yang udah melakukan hal yang demikian, yang contohnya berselingkuh, baik laki-laki ataupun yang perempuan. Terima kasih. Abdi jawab ya. Ini jawabnya harus pelan-pelan. Sebab ibu-ibu lagi, tapi mudah-mudahan di dia mata ayah yang nonton TV ya. Layangan putus terang tuh. Lagi viral ya. Jadi gini, kalau laki-laki siapapun ya, baik laki-laki maupun perempuan, ketika dia berzina, selingkuh dalam arti katakan berzina ya, dengan laki-laki dengan perempuan lain ya, hukumnya dosa besar yang harus dia taubat kepada Allah. Ya, caranya bertobat gimana Habib? Yang pertama ya dia tinggalkan maksiat itu. Ya. Dan permulaan maksiatnya. Maksiat itu ditinggalkan, enggak zina lagi. Ya. Menyesal. Ya. Janji untuk tidak mengulangi. Ya. Plus apa yang bisa membuat dia seperti itu lagi, ditinggalkan. Naon atau misalnya kerja di tempat yang sama, di kantor, di tempat kerjanya sama si yang diselingkuhin, ya itu jangan di situ lagi. Kalau enggak CLBK nanti, ya kan? Jadinya CLBK. Ketika itu sudah dilakukan, maka itu sudah bertobat kepada Allah.
Tapi Pak, cukup kayaknya ya. Sebab kalau enggak nih merembet nih saya jawab nih. Bisa-bisa ibu-ibu pada ngambek sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikrar. Ketika seorang laki-laki ikrar kepada Nah itu, sekarang apakah hukum Islam diterapkan di Indonesia? Tidak diterapkan di Indonesia. Kecuali kalau dia memang mau. Tapi siapa yang mau menghukum? Gotinya itu ayat. Ketika dia sudah ikrar, saya berzina. Sebetulnya dengan rujuk. Oh, nah. Ini ada solusi. Terus kemudian antum jangan ngomong, bukan jangan ngomong. Upami tos ngomong terus nyarios abdi tos zina sama fulana. Katanya beliau Ki Ahmad ngomong, ini antum rujuk dulu anil ikrar. Saya tarik omongan saya bahwa saya sudah berzina. Saya tarik lagi omongan saya belum pernah berzina gitu. Dan nanti antara antum sama Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana antum ya nangis setiap hari, minta maaf sama Allah, menyesal, meninggalkan kemaksiatannya, menyesal dengan kemaksiatan tersebut, kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Plus apa yang menjadi dorongan untuk melakukan hal itu, ya tinggalkan. Seperti anak muda cerita sama saya, Habib saya kalau sendirian bawaannya itu pengen ini pengen itu, gimana ya, jangan sendirian. Karena kalau kamu sendirian kayak gitu loh. Ya kamu jangan sendirian. Habib supaya tobat dari selingkuh, gimana? Tinggalkan tempat antum di situ selingkuhnya gitu. Nah, ketika itu apakah menjadi perceraian Habib? Enggak jadi cerai. Cerai itu terjadi saat ada kalimat talak. Ketika enggak ada kalimat talak enggak jadi cerai. Nah, baik suami maupun istri. Iya. Baik suami maupun istri. Seperti itu cara taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup Beb, cukup asal antum benar-benar. Dan yang paling penting catatan dari Ki Ahmad tadi, ketika antum sudah omongkan kepada orang bahwa saya sudah berzina, maafkan saya, nah itu berarti antum harusnya dalam hukum Islam dirajam sampai meninggal. Tapi kan di Indonesia belum ada yang kayak gitu, ya kan? Berarti antum rujuk omongan, rujuk ikrar. Saya tarik kembali ikrar saya bahwa saya sudah berzina. Dari situ antum betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aib jangan dibuka kemana-mana. Aibmu yang tahu dirimu sama Allah. Ya itu. Dan jangan terprovokasi dengan film-film yang ada di TV. Ya. Film itu sandiwara. Ini sekarang lagi viral sebabnya film yang tadi saya sebutkan. Gara-gara itu banyak orang yang naudzubillahi min dzalik cemburu buta. Ya, perempuan terutama ibu-ibu cemburu buta kepada suaminya. Dari mana? Di mana? Ini itu. Coba rekeningnya. Ini itu. Akhirnya panas setiap hari, yang ada tambah naudzubillahi min dzalik. Tos yang saling percaya, ya. Sebetulnya suami istri dicatat baik-baik. Suami sama istri, suami itu minta dihormati, dihargai, ya. Istri minta disayangi, dicintai. Wes itu tok, tidak ketemu lagi. Banyaknya masalah itu ketika perempuan tidak menghormati dan menghargai laki-laki, dan laki-laki tidak menyayangi dan mencintai wanita. Ngerasa didiemin baik, ngerasa yang perempuan ngerasa jadi babu.
Yang laki-laki ngerasa diremehkan dan dilecehkan. Dapat, saya sudah capek-capek 100.000 dapat sehari, nges dibilang sedikit banget. Nah ini yang jadiin perang kadang-kadang. Istri didiemin baik, bu kopi, bu ini itu, nggak pernah dicium keningnya, nggak pernah dibisikin I love you, nggak pernah. Bu, kapan dibilang saya cinta kamu? Dulu ya, zaman ayeuna mah tos tua, walaupun tos tua itu tetap wanita ingin disayang, cium keningnya, say. Bisikin, hidupku kayak padang pasir kalau nggak ada kamu, gersang. Kalau ada kamu, kayak gunung Cermai, rimbang, pul, bersemi, atau gitu, sedikit-sedikit. Tua beb, istri abdi tos tua, terus kamunya nggak tua juga, sama-sama gitu. Sama-sama. Sebetulnya di situ aja, ya. Saat itu terjadi, insya Allah nggak ada yang namanya selingkuh, berantem, ribut. Ya, tapi kalau laki-laki ngapain selingkuh? Mending nikah lagi. Atau kumaha bu? Bener ente? Aduh Pak Bu, besok di demo Habib Anis nggak boleh kesini. Ya. Ya kalau udah satu kayak Sayyidah Khadijah, ya udah apa lagi, ya Bu. Udah Sayyidah Khadijah satu, Nabi Muhammad SAW nikah sama Sayyidah Khadijah, satu baik kan. Baru sepeninggal Sayyidah Khadijah menikah lagi. Berarti Habib, pokoknya mah Habib mustasnayat. Tahu mustasnayat? Habib mah nambah tenenaon. Kalau anjen mah jangan ikut-ikut nanti pusing. Habib Anis terus nampi acan atau kumaha ahli tauhid masih ini streaming ikutin nih di rumah. Silakan untuk penanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bib, yang ingin saya tanyakan ialah apakah kalau kita memperbanyak baca sholawat itu bisa terbebas dari kemunafikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mudah-mudahan hutang antum lunas. Amin ya Rabbal. Ayat ceritanya dan ada hadisnya. Ya. Saat Nabi Muhammad SAW ditanya oleh satu sahabat, ya Rasulullah, aku jadikan ya sepertiga waktuku untuk bersolawat padamu. Jawabannya bagus. Kalau ditambahi afdal, setengah ya Rasulullah. Bagus. Kalau ditambahi ya Rasulullah, semua waktuku untuk salawat ya Rasulullah. Idan tukfahamuk wa tughfar dzunubuk. Kalau udah seperti itu berarti kamu dicukupi. Apa yang menjadi keinginanmu diberi sama Allah. Nah disitulah hutang itu lunas. Tapi satu permintaan saya, pas baca sholawat jangan sambil mikirin hutang, mikirin Nabi Muhammad SAW. Insya Allah hutangnya mesti lunas. Tapi jangan, ya insya Allah lah, jangan cicing bayi juga. Ya, sholawat sambil ikhtiar, karena kita adalah makhluknya Allah yang masih banyak kekurangan. Kita bukan Imam Malik yang saat debat sama Imam Syafi'i kata Imam Malik, aku di rumah rezekiku datang, tenang aja. Kalau Imam Syafi'i ikhtiar dulu baru datang rezekinya. Akhirnya Imam Syafi'i berangkat keluar ikhtiar, bantuin orang, nggak tahu dapat beberapa rezeki, ada buah-buahan, dibawa ke Imam Malik. Imam Malik, syuf, nih gara-gara saya ikhtiar
saya dapat buah-buahan. Nih, Imam Malik. Imam Malik makan buahnya sambil ketawa. Loh, kenapa kok ketawa Imam Malik? Lah, saya juga di rumah, saya makan buah ini katanya. Tapi ini makomnya Imam Malik. Imam Syafi'i aja makomnya masih ikhtiar. Kita jangan cicing bayi di rumah. Mah hutang lunas ya. Ada ikhtiar, sedikit-sedikit ikhtiar. Orang yang tidak ikhtiar boleh kalau emang dia ahli tawakal. Syaratnya satu. Syaratnya ada 3 syaratnya di Zubat. Apa di Zubat syaratnya? La sakhiton in rizquhu ta'assara. La sakhiton in rizquhu ta'assara. Enggak pernah marah kalau lagi seret rezekinya. Enggak pernah ngamuk sama Allah. Enggak pernah protes sama Allah. Ini baru orang boleh tawakal. Upami seret rezekinya terima. Orang yang terima berarti enggak cerita sama orang lain. Enggak mau kerja, enggak mau ikhtiar. Ya. Katanya saya mah ahli tawakal baiklah. Tapi upami teu boga duit, satu kampung tahu semua. Apalagi ayeuna zaman WhatsApp. Saudaranya satu di WA, tolong bantuan, saya lagi sakit. Sebelah satu WA. Minggu depan alasannya mau bangun rumah. Minggu depan, wes kayak gitu ya. Itu namanya belum ahli tawakal, mending kerja. Yang kedua, walam yakun mustasrifan lirizki min ahadin bal min ilahin khalqi. Yang kedua, matanya tidak melirik kepada siapa-siapa. Ketemu itu, mudah-mudahan dapat duit abdi dari situ. Ketemu aku mudah-mudahan aya bansos. Kalau masih ketemu Pak Kuwu mikirin bansos, mending ikhtiar baik, jangan tawakal. Mintanya rezeki sama siapa? Kalau sudah minta rezekinya hanya kepada Allah dan tidak pernah marah kalau lagi seret rezekinya, fahakuhu, bagi dia at-tawakkul boleh. Wa illa fal ikhtiaru afdalu. Kalau enggak, disebutkan oleh Sayyidina Ahmad bin Ruslan dalam kitabnya Zubat, fal ikhtiaru afdalu, udah ikhtiar yang paling afdal. Jadi apakah dengan sholawat hutang bisa lunas? Insya Allah. Asal adakan ikhtiar, ya, adakan ikhtiar. Jangan sampai ikhtiar pun kita lebih bersandar kepada bantuan Allah. Nih. Kemudian sholawatnya dari hati, jangan hanya karena pas lagi ada utang. Pas lagi ada utang 10.000 sholawat. Pamit boga utang, pas tahiyat baik. Atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Terus apa tuh biasanya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mau dibuka duit mah. Kaya amalan-amalan ya. Betul. Pas tahiyat baik sholawatnya, masya Allah. Untuk pertanyaan selanjutnya, mohon maaf untuk pertanyaan via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Admin, tolong mintakan nasihat untuk saya kepada Habib Anis. Sebentar, tanggal berapa ayeuna? Jam berapa? Ini mulai seperti zaman-zaman dulu nih. Minta nasihat. Berikan nasihat untuk menumbuhkan dan memperkuat iman di zaman sekarang ini, di mana media sosial sudah banyak mempertontonkan konten-konten yang kurang mendidik. Semoga ini bisa mewakili keresahan milenial YouTuber juga. Terima kasih. Waduh.
milenial YouTuber. Jadi gini ya ikhwan, kalau ilmunya ya, kalau secara ilmunya ya, ini secara ilmu sains ya, apa yang antum ketik di pencarian itu akan muncul di setiap YouTube, Instagram, Facebook. Kalau antum pernah nyetek misalnya hal yang negatif, itu YouTube nanti tiba-tiba yang keluar negatif. Kata kunci yang pernah ada di handphone itu yang akan muncul di medsos-medsos antum. Makanya kalau antum jadi YouTuber, saya pun YouTuber loh, nutrisi kolbu tapi. Kalaupun antum jadi YouTuber, tangan ini jangan sampai ngetik kata kunci yang kurang baik, karena nanti nempel. Bahkan minta maaf, iklan yang muncul di HP antum, kan ada lihat Instagram tiba-tiba muncul iklan, ya lihat naon Google muncul iklan, itu berdasarkan sesuai dengan yang biasa antum ketik, karena itu mesinnya kayak gitu. Makanya antum ya hati-hati gitu dalam hal ini. Nah, bagaimana menguatkan iman di zaman ini? Babul muraqabah yang menguatkan iman kita adalah kita merasa dipandang oleh Allah. Ayat CCTV. Ada CCTV yang selalu memandang kepada kita. Minimal kalau kita mau langsung ke Allah terbiasa, minimal kalau antum punya guru, antum bayangkan kalau antum nonton itu, guru antum seneng nggak liatnya? Nggak punya guru, beb, abdi mah orang awam, nggak punya pesantren, bukan apa, nggak pernah dekat sama ulama. Orang tua antum deh, minimal orang tua antum kalau lihat kayak gitu, pantas nggak? Nah itu yang harus diitukan. Jadi kembali kepada muraqabah. Merasalah kita ini untuk kita harus merasa bahwa kita dipantau oleh Allah. Dan saat kita mulai melihat sesuatu yang tidak baik, ujung-ujungnya adalah watak dan karakter kita yang menjadi tidak baik, dan itu sangat merugikan diri kita pribadi. Jadi nasihat saya untuk semua para YouTuber yang ada, kata-kata pencarian dijaga, dan ingat Allah memandangmu. Kalaupun kita ngerasa aduh susah beb, merasa dipandang oleh Allah itu susah, minimal antum merasa dipandang oleh gurumu. Beb, abdi teu boga guru, minimal antum merasa dipandang oleh orang tuamu. Aduh mah orang tua saya sama aja sama saya, minimal antum akan menyesal saat ketahuan orang lain. Malu karena hawa dan nafsu saat diikuti hanya akan membuat nyesel atau malu. Antum cek dan dicek semua. Maka itu berkreasilah dengan YouTube-mu, tapi jadikan konten itu amal jariah yang baik. Jangan sampai kita beramal dosa yang jariah. Joget ditaruh di YouTube, ya, kadang-kadang ayeuna tos cadaran tetep, ya, tos ini tetep, nah sudah. Yang ini aja, yang apa namanya, yang itu tadi merasa dipandang oleh Allah.
Satu pertanyaan terakhir, mangga ke jamaah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk jemaah yang hadir di sini. Amin. Yang akan saya tanyakan ini, Habib. Terkadang kebenaran itu tertutup cahayanya. Dikala Allah Subhanahu wa taala belum memberi untuk mengungkapkannya. Hanya itu dulu, Bib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya naon? Terkadang kebaikan itu adalah sebuah cahaya yang tertutup dan Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan di waktunya. Ya. Yeah. Ya. Itu mungkin adalah sebuah nasihat yang baik untuk kita semuanya, bagi setiap yang memberi nasihat yang sabar. Sabar karena walaupun itu sebuah cahaya, walaupun itu sebuah petunjuk, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tutupi masih untuk orang yang dinasihati, maka dia akan sadar di waktunya. Kali itu mungkin ya, semoga nasihat tersebut bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada istighfar. Pernah punya istighfar? Pernah dibacakan istighfarnya ini enggak? Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Belum pernah. Ini ada istighfar di bulan Rajab. Sebentar sedikit. Misalnya saya bacakan istighfar itu ayeuna, mau diaminin tuh? Mau. Bismillah ya, sebentar saya carikan nih filenya. Ini yang di doa istighfar Rajab. Nah ini Lil Habib Hasan. Jadi ini istighfar yang dibaca setiap malam saat bulan Rajab. Karangan dari bukan karangan, doa istighfar dari Al Habib Hasan bin Abdullah bin Alawi Al Haddad. Kita tadi baca wasiatnya Imam Haddad, ini anaknya. Saya baca aja langsung, tinggal yang lain semuanya mengamini, dan kita tutup majelis ini dengan doa istighfar yang dibacakan oleh beliau Al Habib Hasan bin Abdullah bin Alawi Al Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Astaghfirullah, 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 wa atubu ilallah min jami'i ma yakrahullah, qawlan wa fi'lan wa khatiran wa nadhiran wa zahiran wa zahiran. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Allahumma inni astaghfiruka lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alam bi inni antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'i dhunubi wal asam. Astaghfirullah li dhunubi kulliha sirriha wa jahriha wa saghiriha wa kabiriha wa qadimiha wa jadidiha wa awwaliha wa akhiriha wa dhahiriha wa batiniha wa atubu ilaih. Astaghfirullahumma inni astaghfiruka min kulli dhanbin tubtu ilaika minhu thumma a'udtu fihi wa astaghfiruka lima aradtu bihi wajhakal karim fa khalata ma laysa laka fihi ridha wa astaghfiruka lima wa'adtuka
به من نفسي ثم أخلفتك فيه وأستغفرك لما دعاني إليه الهوى من قبل الرخص مما اشتبه إلي وهو عندك حرام وأستغفرك يا من لا إله إلا أنت ويا علم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياض النهار وسواد الليل في ملاء وخلاء وسر وعلانية وأنت ناظر إلي إذ ارتكبتها وأتيت بها من العصيان فأتوب إليك يا حليم يا كريم يا رحيم فأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فتقويت بها على معصيتك وأستغفرك من الذنوب التي لا يعرفها أحد غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسعها إلا حلمك ولا ينجني منها إلا عفوك وأستغفرك من كل يمين سلفت مني فحنثت فيها وأنا عندك مؤاخذ بها وأستغفرك يا من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الواردين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وأستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في آناء الليل وأطراف النهار فتركتها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا وأنا معاقب بها وأستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتركتها غفلة أو سهوا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا أو قلة مبالة بها وأستغفرك يا من لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك فأنا سيدنا محمد عبدك ورسولك سبحانك يا رب العالمين لك الملك ولك الحمد وأنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا جابر كل كثير يا مؤنس كل وحيد يا صاحب كل غريب يا ميسر كل عسير يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير وأنت على ما تشاء قدير وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد من صلى عليه وبعدد من لم يصلي عليه اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على تربة سيدنا محمد في التراب اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم صل على سورة سيدنا محمد في الصور اللهم صل على اسم سيدنا محمد في الأسماء لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رب اغفر لي وارحمني وتب علي أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم نوينا نقرأ الاستغفار لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الهاديين وعلى من وأسلافنا الصالحين وعلى من وسيد الأحباب عمر وعلى من سيد الحبيب سالم شاذري وعلى من وسيد الحبيب عبد الله بن شهاب الدين والحبيب عبد القادر بن أحمد سقف جميع مشايخنا على هدينا وسيد الحبيب حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين